Selanjutnya, nomor 6, anak usia balita dianjurkan dokter untuk mengkonsumsi kalsium dan zat besi sedikitnya 60 gram dan 30 gram. Sebuah kapsul mengandung 5 gram kalsium dan 2 gram zat besi, sedangkan sebuah tablet mengandung 2 gram kalsium dan 2 gram zat besi. Jika harga sebuah kapsul Rp800 dan harga sebuah tablet Rp1.000, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak balita tersebut adalah. Di sini kita misalkan dulu. Yang pertama, kita misalkan kapsul adalah X, sedangkan tablet adalah Y. Lalu di dalam kapsul ini terdapat kalsium dan zat besi. Di dalam kapsul ada 5 kalsium dan 2 zat besi, sedangkan di dalam tablet terdapat 2 kalsium dan 2 zat besi. Di mana di sini dikatakan bahwa sedikitnya 60 gram kalsium dan zat besi paling sedikit 30 gram. Berarti di sini kalsium paling sedikit 60 gram dan zat besinya 30 gram. Oke. Sehingga diperoleh persamaannya di sini 5X ditambah 2Y sedikitnya berarti lebih dari sama dengan 60, dan yang kedua, persamaan kedua 2X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 30. Oke, sekarang kita bentuk grafiknya dulu. Grafik ada sumbu koordinat. Nah, di sini untuk persamaan yang pertama 5X tambah 2Y sama dengan 60, kita peroleh ketika X-nya 0 berarti Y-nya adalah 30, sedangkan ketika Y-nya 0, X-nya adalah 12. Untuk persamaan kedua, 2X plus 2Y sama dengan 30. Ketika X-nya 0, Y-nya 15. Dan ketika Y-nya 0, X-nya 15. Sehingga kita dapat menuliskan di sini 30, Y-nya 0, 30 ya. X-nya 12. X-nya 12. Di sini 12. Oke, bisa kita tarik garis. Ini. Lalu ketika X-nya 0, Y-nya 15. Y-nya 15 di sini kira-kira aja 15, terus di sini ada 15 juga ya, X-nya 15. Di sini kita tarik garis. Oke. Sehingga diperoleh daerah yang diarsir, daerah penyelesaiannya yaitu ini lebih dari persamaan pertama. Garis ini persamaan pertama ya. Persamaan pertama dia lebih dari, berarti ke sana, ke kanan. Lebih dari. Lalu yang persamaan kedua yaitu lebih dari juga, berarti ke luar juga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang diarsir adalah
daerah ini titik-titiknya, daerahnya ya. Oke, berarti ini titik-titiknya di sini, dan di sini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya, daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Oke, apa sih yang akan kita cari? Fx, y akan sama dengan X. Berarti ini ada sebuah kapsul, berarti kapsul 800X ditambah 1000 Y. Berarti F di sini 30 itu adalah 0,30. Y-nya ya, Y-nya 30. Berarti 1000 dikali 30 yaitu 30.000. Lalu F di sini 15,0 adalah 800 kali 15 sama dengan 12.000. Nah, titik potongnya ini kita bisa peroleh dari 5X ditambah 2Y sama dengan 60. 2X ditambah 2Y sama dengan 30. Kasih ini habis sehingga 3X sama dengan 30. X-nya adalah 10. Sekarang substitusi, X-nya diganti 10 sehingga 20 tambah 2Y sama dengan 30. 2Y sama dengan 10, Y-nya sama dengan 5. Sehingga F titik potongnya berarti 10,5 sama dengan 800 dikali 10 ditambah 1000 dikali 5. Hasilnya adalah 8.000 tambah 5.000. Jawabannya 13.000. Nah, dari 30.000, 12.000, 13.000, kita mencari biaya minimum. Minimum yang paling kecil yaitu 12. Oke, kita lanjut nomor 7. Sebuah pabrik memproduksi barang jenis A pada tahun pertama sebesar 1.900 unit. Tiap tahun, produksi turun sebesar 120 unit sampai tahun ke-16. Total seluruh produksi yang dicapai sampai tahun ke-16 adalah. Ini kita tulis dulu poin-poinnya. A-nya itu adalah A itu adalah suku pertama atau tahun pertama kalau di sini berarti 1.900 unit. Dia tiap tahun produksi turun, berarti bedanya adalah negatif 120. Negatif 120. Negatif itu arti dari turun ya. Lalu di sini kita pakai beda, turunnya itu selalu 120. Jadi tiap tahun dia turun 120, tahun berikutnya turun 120 begitu. Berarti di sini kita menggunakan rumus aritmatika. Kalau rumus suku aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali beda. Tapi di sini yang ditanyakan adalah total seluruh produksi. Total seluruh produksi, berarti yang ditanyakan itu adalah SN. SN sama dengan N per 2 dikali dengan
A plus UN. Seperti ini. Berarti kita cari S16. Di sini 16 per 2, A-nya kita peroleh 1900, sedangkan UN-nya sendiri, UN itu U16. U16 kita belum dapat, berarti kita cari dulu U16. U16 sama dengan A-nya 1900 ditambah 16 dikurang 1, 15, dikali bedanya yaitu negatif 120. Oke, sama dengan 1900 dikurangi 120 dikali 15 jadinya 1800. Ini hasilnya adalah 100. Oh, 16 adalah 100. Sehingga 16 per 2 ini tadi 8, 1900 ditambah U16 sendiri adalah 100. Sehingga 8 dikali 2000 sama dengan 16.000. Sehingga total seluruh produksi yang dicapai sampai tahun ke-16. Jadi jumlah dari tahun pertama sampai tahun ke-16 adalah 16.000. Selanjutnya nomor 8. Pertambahan penduduk suatu kota tiap tahun mengikuti aturan barisan geometri. Pada tahun 2014, pertambahannya sebanyak 6 orang. Tahun 2016, sebanyak 54 orang. Pertambahan penduduk pada tahun 2019 itu berapa? Kita tulis dulu, ini karena terlalu dekat ya, jadi kita jabarkan satu-satu aja. 2014 dia 6 pertambahannya. Selanjutnya 2016, 2017, 2018, dan 2019. Oke. 2014 dia 6, 2016 itu 54. Nah, di sini kan bilang bahwa mengikuti aturan barisan geometri. Barisan geometri itu apa sih hubungannya? Dia akan mempunyai A, yaitu suku pertama, dan R. R itu adalah rasio, kelipatannya. Dikali berapa sih gitu. Kita coba dulu, 6 dikali 2. 6 kali 2 itu adalah 12. 12 dikali 2, apakah 54? Bukan, berarti kita ganti. 6 kali 3. 6 kali 3, 18. 18 dikali 3, 18 dikali 3, oh 54. Oke, berarti rasionya adalah 3. Gitu. Bisa langsung lanjut kali 3 kali 3 terus, tapi di sini kita menggunakan UN-nya geometri aja. UN sama dengan A R pangkat N-1. Di sini yang akan kita cari kan U19. Ini suku keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suku ke-6, berarti kita cari U6 sama dengan A-nya itu adalah 6, dikali R-nya itu adalah 3, N 6-1. Sehingga diperoleh 6 dikali 3 pangkat 5. 6 dikali 3 pangkat 5 adalah 243, sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 1458. Nomor 9, diketahui deret geometri. Deret geometri, yang tadi barisan geometri. Deret geometri konvergen dengan suku kedua adalah 4, suku ke-7 adalah 1/8. Yang ditanyakan jumlah sampai tak hingga. Jumlah tak hingga deret geometri tersebut adalah. Kita tulis dulu yang diketahui. Di sini ada deret geometri. Rumus UN dari geometri adalah UN sama dengan AR pangkat N-1. Kita tulis dulu U7 sama dengan AR pangkat N-1. N-nya adalah 7. N 7 dikurangi 1, 6. Sama dengan
1/8 tadi. Suku ke-7 adalah 1/8. Selanjutnya U2. U2 itu AR pangkat 1. Karena 2 dikurangi 1, 1. Sama dengan 4. Kita bagi saja. A dibagi A, habis. 1 ya, habisnya itu 1 kalau pembagian. R pangkat 6 dibagi R pangkat 1. Berarti pangkatnya dikurangi. Jadinya R pangkat 5. Sama dengan 1/8 dibagi 4. Berarti R pangkat 5 sama dengan 1/8 dikali 1/4. Jadi dibalik gitu ya. Kalau ada pembagian kita akan membawa dalam bentuk perkalian. Oke, jadi 1/8 kali 4, 32. Di sini masih R pangkat 5. Sehingga R pangkat 5 sama dengan 1/2 dipangkatkan 5. 1 pangkat 5 itu 1, 2 pangkat 5 itu 32. Gitu. Sehingga R sama dengan 1/2. Lalu, di sini kita udah dapatkan R sama dengan 1/2. Kita tahu bahwa U2 tadi adalah A kali R pangkat 1. AR pangkat 1, HR ya, sama dengan 4. Kita cari, ini kita akan mencari A. Dikali R-nya itu setengah, sama dengan, sehingga A sama dengan 4 dibagi setengah. Atau dapat kita peroleh A sama dengan 8. Selanjutnya, jumlah sampai tak hingga. Berarti akan mencari S tak hingga. Rumusnya apa? A per 1 dikurangi R. Di mana A-nya adalah 8, R-nya adalah setengah. 1 dikurangi setengah, itu setengah, sehingga 8 dibagi setengah adalah 8 dikali 2, sama dengan 16. Jawabannya adalah C. Nomor 10. Daerah asal fungsi f(x) akar 2 dikurangi x per x kuadrat plus 3x min 4 agar terdefinisi adalah. Agar suatu fungsi bisa terdefinisi, di sini fungsi dalam akar. Akar A ini akan terdefinisi jika A-nya itu lebih dari sama dengan 0. Sehingga dalam konteks ini kita 2 dikurangi X dibagi X kuadrat plus 3X min 4 itu akan lebih dari sama dengan 0. Di sini bisa kita faktorkan 2 min X per, ketika dikali hasilnya min 4 dan ketika dijumlah hasilnya 3. Berarti di sini X, di sini 4 dan 1. Tandanya yang ini plus dan ini negatif. 4 dikali min 1 hasilnya min 4. 4 ditambah min 1 hasilnya 3. Oke. Kita peroleh 2 min X sama dengan 0, berarti X-nya adalah 2. X plus 4 sama dengan 0, berarti X-nya adalah min 4. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Kita bisa tulis garis bilangan, sesuaikan dengan urutan yang terkecil. Jadi min 4, 1, 2. Untuk menentukan positif dan negatifnya, kita bisa memasukkan salah satu angka yang terdapat di garis bilangan ini. Di tengah-tengah sini ada angka 0. Kita substitusikan, misalnya 0, berarti 2 dikurangi 0 dibagi 0 ditambah 4 dikali 0 dikurang 1. Hasilnya adalah 2 per negatif 4.
sama dengan negatif. Kita hanya butuh tandanya aja, negatif berarti. Di sini akan menjadi positif, negatif, dan di sini positif. Jadi dia selalu berulang, positif, negatif, gitu. Loncat-loncat. Nah, di sini kita membutuhkan yang lebih dari sama dengan 0. Lebih besar daripada 0. Itu adalah yang angka-angka positif. Ya, yang hasilnya positif gitu. Sehingga kita ambil yang ini. Nah, di sini himpunan penyelesaiannya berarti kita peroleh ini semakin ke kiri. Semakin ke kiri maka X-nya semakin kecil. X kurang dari negatif 4. Atau di sini X di antara 1 dan 2. Berarti sini 1, sini X, sini 2. Ya, seperti ini. Sini belum selesai. Di sini kita perhatikan bahwa negatif 4 itu berasal dari penyebutnya. Negatif 1 juga berasal dari penyebutnya. Sehingga penyebut itu tidak boleh 0. Makanya di sini kita tidak menggunakan sama dengan. Penyebut tidak boleh 0 ya. Yang boleh 0 itu pembilangnya. Sehingga yang pembilang itu yaitu X sama dengan 2, di sini bisa kita kasih sama dengan. Sehingga jawabannya adalah di sini X kurang dari negatif 4 atau X di antara 1, sini X kurang dari sama dengan 2. Oke, jawabannya adalah A.